Sekarang X-nya perubahan acak, yang ditanya adalah apakah Y sama dengan E pangkat X itu perubahan acak. Untuk X lebih kecil dari 0, dia merupakan gugus kosong. Ya. Kuncinya itu Anda harus menggiring ke ketidaksamaan ini deh. Karena ini dia borel gitu. Anda digiring ke sini gitu. XS-nya itu lebih kecil sama dengan X ini enggak gitu. Kalau ini bisa dinyatakan ini, kemudian tinggal periksa dia borel atau bukan. Tapi arahkan ke sini. Ya. Sebagai contoh, ini E pangkat X. Ya. Kita cari apakah Y itu adalah perubahan acak atau bukan, adalah cari inverse-nya untuk mulai min tater hingga sampai dengan X. Ya. Kemudian himpunannya XS-nya itu kan Y. Ya. Y-nya itu sama dengan E pangkat X. Berarti di sini pertidaksamaannya adalah E pangkat XS lebih kecil sama dengan X. Begitu. Ya. Kemudian tanpa merubah pertidaksamaan ini, kalau saya elonkan boleh kan? Ruas kiri dan kanan. Ya. Jadi ln E pangkat XS lebih kecil sama dengan ln X. Kalau nggak salah, karena ln itu bisa seperti ini, karena ln itu adalah monoton naik, fungsi monoton naik sifatnya. Ya, Anda cek di kalkulus. Ya, jadi ini ln E pangkat XS lebih kecil sama dengan ln X. Ln pangkat EX, XS itu apa deh? Ini. XS kan? Soalnya kalau ln E pangkat A ini sama dengan apa deh? A. Jadi ini kan sama dengan ininya kan A kan? Jadi XS lebih kecil sama dengan ln X. Anda lihat sekarang udah bentuknya seperti ini. Udah XX lebih kecil sama dengan ln X. Nah, cuman Anda harus periksa XS-nya ini udah aman. Kalau tadi ada A kan? Sekarang ini udah aman, cuman yang belum aman ininya ln X. Kalau negatif, X-nya gimana? Kan bahaya ini ya. Ln bilangan negatif berapa deh? Himpunan kosong Pak, nggak ada Pak. Tidak didefinisikan kan? Iya Pak. Oke, jadi dia gugus kosong. Ya, untuk X lebih kecil dari 0, itu gugus kosong. Nah, gugus kosong itu anggota borel bukan? Borel Pak. Borel. Itu untuk X lebih kecil dari 0. Ya. Sekarang bagaimana untuk X yang positif dan 0? Kalau 0 boleh nggak ln 0? Boleh kan?
Boleh, Pak. Oke. Berarti ya ini aman. XS lebih kecil sama dengan ln X didefinisikan berarti dia Borel. Ya kan, karena ln X dia ada nilainya yaitu anggota bilangan real. Untuk X lebih besar sama dengan 0. Ya kan, selalu dia anggota bilangan real. Jadi karena ini Borel, gugus kosongnya Borel, ln X-nya juga ini Borel. Ya, jadi ini S sebetulnya ruang sampelnya, jadi dia S-nya itu anggota Borel, sehingga YEX adalah peubah acak. Gitu. Jadi membuktikannya Anda selalu mengarah pada ini deh. Nah, ini harus Anda konsep ini harus pegang teguh ketika terutama kalau Anda mau milih statistika pilihannya ya. Nanti pada bab transformasi. Kalau X ini peubah acak, ya, X-nya saya transformasi menjadi Y sama dengan E pangkat X. Ini kan transformasi ya, Dek. Sebetulnya X-nya itu dalam bentuk Y, yaitu E pangkat X. Nanti kalau kita punya data, kemudian data itu menggunakan metode statistika tertentu, katakanlah regresi. Regresi punya, atau analisis ragam punya asumsi. Yang pertama bisa dia harus normal, distribusi normal. Yang kedua, ragamnya homogen. Ternyata setelah diuji data tersebut tidak homogen ragamnya. Jadi perlu ditransformasi. Ya, oke. Nah, cuman transformasi ini ada syaratnya. Ini transformasi. Nanti di bab akhir dari perkuliahan ini kita akan bicarakan tentang transformasi peubah acak. Ya. Nah, transformasi ini syaratnya adalah dia harus peubah acak juga kan? Ya nggak deh? Jadi transformasinya apa? Kalau transformasinya E pangkat X, kita udah buktikan dia peubah acak, nggak masalah. Sekarang kalau transformasinya Y sama dengan ln X, Y-nya itu peubah acak bukan deh? Kalau X-nya peubah acak, Y-nya peubah acak nggak? Y sama dengan ln X. Coba peubah acak bukan? Udah ini langsung ini aja nih. Nih. Ya kan? Ya, ternyata untuk X-nya kalau lebih kecil dari 0 gugus kosong, dia Borel. Untuk lebih besar dari 0, dia adalah bilangan real. Berarti dia anggota Borel. Jadi Y ln X itu peubah acak juga kan? Iya. Iya. Nah, berarti kita boleh melakukan transformasi ln X, tapi dengan syarat lain lagi. Selain ln X itu peubah acak, dia harus merupakan fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu itu fungsi apa, Dek? Objektif bukan, Pak. Oke, Anda periksa ya. Fungsi satu-satu itu, kalau fungsi satu-satu pasti punya inverse kan? Iya, Pak. Dan bayangannya Iya, Pak. satu juga ya. Kita memiliki dua bayangan kan? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Atau sebaliknya gitu ya. Wilayahnya satu, bayangannya dua, atau sebaliknya. Bayangannya dua, wilayahnya satu gitu. Tapi kalau fungsi satu-satu dijamin satu, wilayahnya satu, kebalikannya juga satu kan?
Ya kan? Sekarang kalau saya tanya, kalau fungsi Y sama dengan X kuadrat, fungsi satu-satu bukan? Gambarnya gimana, Dek? Y sama dengan X kuadrat. Parabola kan? Iya, Pak. Parabola, Pak. Ya, parabolanya terbuka ke atas apa ke bawah? Ke atas. Ke atas. Dia melewati titik singgungnya di 0,0 kan? Iya, Pak. Bukan satu-satu, Pak. Bukan, Pak. Bukan satu-satu. Jadi bukan satu-satu kan? Nah, Iya, Pak. oke, sehingga dia tidak bisa dijadikan untuk transformasi. Gini kan? Ya. Y-nya sini, dia nilai X-nya bisa 2 kan? Iya, kan? Pak. Jadi dia tidak satu-satu, maka meskipun nantinya dia Y sama dengan X kuadrat itu perubahan acak, tapi dengan syarat batas, ada syarat batasnya, yaitu untuk negatif dan untuk positif. Dia akan fungsi satu-satu. Ya, untuk X lebih kecil sama dengan 0, sama dengannya nggak masuk sana, ya. Kemudian untuk X lebih besar dari 0, ya, sehingga fungsinya ini saja atau ini saja, ya satu-satu kan, ya, dia satu-satu. Oke, jadi jarang orang melakukan transformasi dengan Y sama dengan X kuadrat, ya, karena dia tidak punya ada fungsi satu-satu, ya, kecuali dipecah, disekat. Nah itu, dengan kata lain, Dek, kalau kita punya data, kemudian ditransformasi, ternyata masih asumsinya belum dipenuhi, jangan ditransformasi lagi. Sebab ada ajaran kayak gitu itu. Ya udah ditransformasi lagi sampai memenuhi asumsi. Nggak belajar StatMat ya. Di dalam StatMat nanti transformasi itu harus bersifat satu-satu, baru sah sebagai transformasi. Ya, kalau sesuatu umpamanya ditransformasi ln X, ternyata tidak memenuhi asumsi, di ln X lagi, di ln X lagi sampai dia itu nggak seperti itu. Karena ln X-nya iya perubahan acak dan fungsi satu-satu. Tapi ln X kemudian dilonkan lagi kan belum tentu dia perubahan acak kan? Iya. Iya enggak? Nah ini diingat-ingat, meskipun nanti saya tidak mengajar Anda di dalam analisis data dengan teknik transformasi. Ya? Oke, ingat-ingat ini. Ini sebagai catatan tentang fungsi perubahan acak. Ya. Oke. Nah, selanjutnya coba Anda latihan ini. Foto dulu atau ditulis, silakan.
ini kalian tuh kelasnya yang responsinya besok atau hari apa ya? Besok, Pak. Kamu yang besok ya? Oke. Nanti setelah saya rapihin, saya share untuk Anda melalui ketua kelasnya. Di kelas saya masih nggak bisa dibuka. Saya sudah minta password warung, belum dikasih-kasih. Ya sudah, kita yang penting substansinya perkuliahan jalan aja gitu. Ya, nanti share ini melalui ketua kelasnya. Ya. Oke, kalau ini sudah, saya cek lagi.